kami sudah terhubung dengan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Baik, Pak Agus, bagaimana perkembangan penyidikan ledakan di Sibolga kemarin? Kalau penyidikan yang dilaksanakan oleh tim dari penyidik Densus Mabes Polri sedang berlangsung terhadap 3 tersangka yang sudah ditangkap dari 3 TKP yang berbeda. Khusus TKP ledakan, pada saat ditangkap tersangka AH, ini dilakukan pengembangan penggeledahan di rumahnya yang di Cendrawasih. Disitulah pertama kali terjadi ledakan, di mana satu anggota menjadi korban dan luka dengan keluarganya yang waktu itu mendampingi untuk menuju ke TKP. Kemudian mengingat ada ledakan tersebut, kita buat perimeter tambah evakuasi warga masyarakat agar menjauh dari TKP karena berdasarkan interogasi dari para pelaku yang sudah ditangkap, sudah dipasang jebakan bom di beberapa titik di lokasi di TKP tersebut. Oleh karena itu kita menghimbau kepada istri dan anak si AH ini melalui pengeras suara dari masjid, menghimbau untuk menyerahkan diri dengan baik-baik. Karena nggak mungkin kita melakukan tindakan gegabah terhadap TKP bom. Kemudian yang kedua, mengingat bahwa yang bersangkutan ini masih punya anak bayi berusia 2-3 tahun itu kalau nggak salah. Itu kira-kira. Ya, Pak Agus, ini artinya istri dan juga anak terduga pelaku belum ditemukan. Lalu 2 kantong jenazah yang dibawa keluar dari rumah itu siapa? Ya, kita menduga bahwa itu adalah istri dan anak. Dari anaknya pun belum ketemu. Masih diuji DNA dulu. Jadi kita masih belum bisa memastikan apakah dari kantong yang dikeluarkan tadi ada korban yang kita temukan serpihan tubuh dan ada tulang, ada potongan badan dengan rambut. Ini sementara masih kita bawa ke rumah sakit untuk nanti kita pemeriksaan DVI tentang identitas daripada korban yang ditemukan tersebut. Gitu, Mbak, kira-kira. Ini artinya jenazah tidak dalam kondisi utuh begitu ya, Pak? Waduh, kalau lihat rumahnya aja hancur, Mbak. Oke. Rumah tetangga-tetangganya pun hancur, ada beberapa sekitar 40 rumah mengalami kerusakan dari ledakan yang terjadi pada tadi malam sekitar 01.28 dini hari. Baik, Pak Agus, itu kami melihat juga di tayangan kami ada sebentuk robot begitu yang dimasukkan ke dalam rumah ya, Pak. Sudah adakah informasi dari robot tersebut, Pak? Ada apa saja di dalam? Pak, itu kan masih proses kemarin. Kalau sekarang udah hancur rumahnya. Itu kemarin pada saat kita memonitor situasi dan kondisi rumah, memantau gerakan daripada orang yang ada di dalam rumah, kemudian menghimbau melalui pengeras suara yang ada di robot itu minta supaya jawab assalamualaikum, tidak mau jawab. Ya akhirnya kita karena memang membahayakan petugas karena memang informasinya di situ memang ditanam beberapa bahan peledak, jadi kita tetap mendomani arahan pimpinan untuk SOP-nya untuk diupayakan supaya yang bersangkutan kuat-kuatan sama kita petugas, Pak, sampai dia menyerahkan diri. Ternyata kita bujuk melalui berbagai upaya, kita tidak bisa membujuk istri daripada tersangka AH yang sudah ditangkap sebelumnya. Baik, Pak Agus, itu apakah benar bom bunuh diri atau bomnya tidak sengaja meledak atau seperti apa, Pak? Kalau lihat kondisi serpihan tubuh dan tulang yang terlempar hampir 70 meter dari lokasi ledakan, kemudian lubang ledakan juga cukup, serpihan ledakan juga cukup besar, kemudian kedalamannya juga cukup lumayan. Kemungkinan besar itu bom itu tidak jauh dari pelaku. Untuk saat ini sudah bisa diinformasikan kalau lokasi tersebut sudah aman begitu, Pak, dari barang-barang yang bisa mungkin mudah meledak? Sekarang kita sedang laksanakan olah TKP untuk
menstabilisasi lokasi, karena ini lokasi ini kan di padat perumahan, di rumah yang padat Pak, penduduknya juga cukup padat. Ada beberapa ruas jalan yang kita tutup karena perimeternya kita kemarin pertimbangan cukup karena informasi yang kita peroleh dari hasil pemeriksaan tersangka yang dari Lampung maupun yang sudah ditangkap bahwa ini cukup besar. Oleh karena itu kita membuat perimeter yang cukup memungkinkan keamanan bagi warga masyarakat yang lain. Syukur alhamdulillah sampai dengan hari ini yang menjadi korban hanya 2 orang itu anggota kita, 1 dan 1 masyarakat yang kebetulan adalah keluarga daripada pelaku. Dengan dampak ledakan yang cukup masif begitu Pak Agus, apakah ini juga daya ledak bom ini artinya cukup tinggi begitu dan juga jenis bomnya apa nih Pak? Nanti ahlinya ya Mbak yang menyampaikan itu, saya tidak dalam kapasitas juga menyampaikan jenis bahan peledak yang digunakan untuk membuat rangkaian bom tersebut. Nanti secara teknis nanti akan diurai oleh dari laboratorium forensik maupun Jipom dari Densus 88. Baik, Pak Agus, sudah diketahuikah ini tuh masuk dalam jaringan apa teroris yang saat ini terduga teroris? Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari teman-teman penyidik Densus 88 serta tim Satgas kita bahwa ini adalah jaringan ISIS, ada keterkaitan dengan ISIS dan ini terkait dengan kasus Lampung. Artinya bahwa Densus 88 dalam kapasitas tugasnya untuk memonitor pergerakan jaringan-jaringan ini, memonitor ada pergerakan dari yang ada di Lampung, kemudian ditemukan 1 orang tersangka dengan barang bukti yang apakah sebelumnya juga aparat kepolisian sudah melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku AA ini, Pak Agus? Ya kalau tidak dipantau kan sudah terjadi korban yang lain, Pak. Ya dipantau, kemudian kalau tidak ada gerakan-gerakan yang kan kita masih terus ikuti terus, Pak. Kalau ada kira-kira yang sudah membahayakan baru kita lakukan tindakan, kira-kira begitu. Berarti kira-kira sudah tercium sejak lama begitu ya Pak, gerak-geriknya untuk melakukan namanya jaringan, Mbak. Jaringan dan sel pasti selalu dimonitor oleh tim yang memang memiliki tugas dan keahlian di bidang itu. Kalau untuk rekan-rekan dari terduga pelaku sendiri mungkin jaringannya seluas apa Pak, bisa diceritakan? Wah, nanti Mbak, saya tidak dalam kapasitas. Intinya bahwa setiap informasi sekecil apapun yang diperoleh dari hasil pemeriksaan maupun pengembangan di lapangan, ini akan terus dikembangkan dalam rangka untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, karena bagaimanapun juga kalau bisa dalam melakukan tindakan jangan sampai ada warga masyarakat yang menjadi korban. Ya, jangan sampai ada masyarakat yang menjadi korban. Ini cukup banyak warga yang masih mendekati lokasi kejadian, Pak. Apakah sudah aman begitu untuk didekati oleh warga? Ya, kita paksa kemarin, Pak. Kita paksa mereka meninggalkan tempat dalam perimeter aman menurut pertimbangan dari tim yang melakukan tugas kemarin. Alhamdulillah sampai sekarang hanya pada saat mau datangi TKP saja karena tidak menduga bahwa ada bom ditanam di tanah gitu, kira-kira gitu. Setelah itu kita betul-betul melakukan mekanisme untuk melakukan pengamanan, karena apalagi kita dapat informasi bahwa di pintu dan di beberapa tempat ini pasang jebakan untuk para petugas yang kemungkinan akan melakukan upaya dan penggeledahan secara paksa di rumah tersebut. Baik, Pak Agus, kalau Pak Agus tadi berkata sudah dibaca begitu gerak-gerik terduga teroris ini untuk melakukan aksinya. Nah, berbicara juga mengenai jaringan, apakah dibaca selanjutnya Pak aksi yang akan dilakukan dari jaringan tersebut? Di manakah? Apakah masih dalam Sumatera Utara juga atau di daerah lain, Pak? Ya, kita akan terus bekerja sama. Saya rasa Densus anti teror 88 Mabes Polri memiliki satgas-satgas yang ada di wilayah, terus melakukan kegiatan monitoring terhadap jaringan ini dan terus berkoordinasi dengan wilayah dalam rangka untuk mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah cepat dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat. Gitu, ya, Pak, berdasarkan hasil olah TKP dan juga petugas juga sudah masuk dalam rumah, apakah masih ada begitu material untuk pembuat bom yang berada di rumah tersebut, Pak Agus, yang didapati oleh polisi?
Sementara beberapa bahan sudah kita peroleh dan diamankan. Ini kita sedang melakukan olah TKP karena menurut informasi dari pelaku maupun dari tetangga pelaku bahwa ada di beberapa titik yang dicurigai ditimbun bahan peledak tersebut. Jadi oleh karena itu sementara ini kami lakukan sterilisasi terhadap jalur-jalur yang perimeternya supaya kita perkecil, Mbak, agar masyarakat bisa kembali ke rumah masing-masing, jalan bisa kita buka sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari, sehingga kita cukup mengolah di jalan. Nanti mudah-mudahan dengan langkah olah TKP dan sterilisasi ini akan menghindarkan warga masyarakat menjadi korban. Kira-kira gitu, Pak. Pak Agus, dengan adanya kejadian ledakan yang terduga teroris di Sibolga ini, apakah Kota Sibolga saat ini bisa dikatakan siaga begitu, Pak, atas adanya serangan teroris? Alhamdulillah, dalam masyarakat baik-baik saja. Kita antisipasi saja. Mereka tahu bahwa Densus 88 dan aparat kepolisian Polda Sumatera Utara cukup sigap dalam memberikan keamanan kepada masyarakat. Baik, terima kasih Irjen Pol Agus Andrianto sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.